Kamu juga Tuhan untuk merayakan hari kemerdekaan ini seluruh Indonesia. Khususnya Tuhan kami juga tidak ketinggalan WMD menaikkan pujian kepadamu di menjelang sore ini. Tuhan, kami akan memulai perbaktian kami. Biarlah Engkau mengurapi masing-masing kami Tuhan. Oleh karena kami tahu cintamu, sayangmu kepada kami masing-masing yang masih memberikan waktu kepada kami melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya. Sehingga ini boleh menjadi bau-bauan harum di hadapan-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu juga sebentar kami akan mendengarnya Tuhan. Tolong Tuhan, kakak kami Boru Mangunsong yang akan memberikan firman ini kepada kami masing-masing untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, agar senantiasa kami selalu setia kepada Tuhan, walaupun di hari-hari ke depan kami Tuhan banyak yang Engkau berikan cobaan melalui virus, melalui penyakit yang lain-lain. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan, kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memegang kami dan mengasihi kami. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kelemahan kami masing-masing. Kami sampaikan doa ini kepada-Mu Tuhan. Hanya demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Mari deh kita dan semuanya kita bernyanyi dengan semangat walaupun yang kedengaran hanya Inang SL alai sama-sama kita menyanyikan dengan semangat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169. Iya, kita menyanyikan lagu nomor 169. Oh si Panginoon sa topod maawon sayo ng mandauda oh si Rohako oh si Panginoon Bahan maaw anakmu tutu dohotmu darmi iya songon hasma iya tutu iya tutu dohot mudarmi iburia Gogoni mudarmi papatar madana Tondi parmolu Ini apa ini? Hah? Udah. Udah. Maksud siapa? Dot mudarmi burio iya Kalau ngerti dia ngerti ya. Jadi kita co-host kalau misalnya apa-apa. Jahama hatani dibata naga beturpuk Nanti dulurin emu. kita ima natar surat di Pesalmen 20 tolu
ayat sada satu ayat onom. Tajahama secara bergantian. Sohonom madidok. Jaho bado si parmahanau dang tagamon hurangan au. Di patongon Patongon doau doahu tujapalan tujupalan akan akan aloma. Ditugu-tugu ditugu-tugu doahu doau dilambung dilabung aek aek hasonangan. hasonangan. Di pasabam dorohaku ditogu doau di dalam hati goran alani guarnai. Inang pemardalan ahu di dirura rura linggoman lingguman hamatean hamatean dan dari parmaraan Bodo mandongani au kudo kami mengaku kuliau. Hodo manutup meja di joloku maradopon akamusuku dimiahi hodo uluku suk-suk do panginumaki. Songon tahe dengan basa dohot asiniro ihut saleleng mangolu au masuhaku mabagas ni Jahoba lelengna. Ima sahatna martuama natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Amin. Maredehita sia bukuede nomor 600 sia pulusada dungsi jungan non marede upasahat kami ma tangiang pangodianon tu inang Prista marede mahita. Ya, berarti mahita sian nomor 600 sia pulusada. Upasahat batu rohanang pambahera Upasahat matuje Upasahat matuje Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat kami bagimu Tuhan. Di sore hari ini, kami merasakan bagaimana Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam hari-hari yang kami jalani bersama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih sebagaimana adanya kami saat ini. Kami bersuka cita, kami bersukaria bersama dengan teman-teman kami, ibu-ibu, wanita manurung diberkati. Kami bersyukur dalam kami merayakan hari kemerdekaan negara kami yang ke-76. Kami mengambil waktu bersama-sama menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur sebagaimana Engkau menjaga kami, hari-hari kami lalui bersama Tuhan. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kami bersyukur, berterima kasih. Kami katakan Ebenezer Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Hari-hari yang kami lalui ada kedukaan. Hari-hari kami lalui ada sakit penyakit. Tapi sampai saat ini kami sanggup mengatakan Engkau baik. Sungguh amat baik bagi kami Bapa. Engkau memampukan kami melewati masa-masa itu semua. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Bukan karena hebat kami. Tapi kami percaya Engkau berbelas kasihan bagi kami. Berkatilah kami sebagai istri, sebagai mama, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dalam segala pergumulan kami, dalam segala harapan kami ke depan, bersama seisi rumah kami Tuhan. Suami dan anak-anak, kami mau percayakan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami sebagai mama, sebagai istri, boleh membawa keluarga kami dekat kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, kuatkan kami Bapa. Secara khusus kami berdoa
Untuk pengurus di Wanita Manurun diberkati ini, Engkau berikan kepada orang tua kami hikmat bijaksana untuk boleh terus menggerakkan WMD ini di dalam kasih sayang Tuhan. Memperhatikan setiap anggota dalam segala pergumulan boleh tetap berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bawakan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Usia 76 bukan hal yang gampang dilalui bangsa kami. Tapi kami bersyukur dalam masa COVID ini kami boleh melihat bagaimana negara kami merayakan ulang tahun yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur punya pemimpin yang sungguh-sungguh mau hidup, mempertaruhkan hidupnya untuk rakyat di tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden kami, kabinet, dan sampai ke tingkat RT RW Tuhan, menjadi pemimpin bagi kami. Untuk kami hormat dan kami terus berdoa buat mereka. Untuk mereka boleh Tuhan pakai perpanjangan tangan Tuhan, khususnya dalam masa-masa COVID ini Tuhan. Mereka boleh melihat dan lihat turun ke bawah, bagaimana rakyat ini boleh hidup berdamai dengan diri sendiri, hidup berdamai dengan lingkungan. Khususnya dalam masa COVID ini Tuhan, izinkan kami boleh menikmati masa-masa sulit ini di dalam kekuatan Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kalau ada di antara kami boleh melewati masa-masa itu Tuhan. Biarlah kami terus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini kami berdoa untuk anggota WMD dimanapun mereka berada, yang tidak dapat bergabung bersama kami dalam ibadah syukur ini Tuhan. Kami percaya dalam segala urusan mereka, dalam segala pekerjaan mereka, keadaan mereka saat ini Tuhan tahu. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami bawakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Beri kesempatan mereka untuk sehat. Kalau yang dalam pergumulan berbeban berat Tuhan, ada di persimpangan, Tuhan mampukan mereka menyaksikan tangan Tuhan yang luar biasa itu. Mengangkat mereka, menarik mereka, untuk mereka boleh melihat ada titik terang yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, menjadi kekuatan baru, menjadi penyemangat bagi kami, untuk kami meneruskan kehidupan kami bersama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND 750. Ya, kita bernyanyi dengan lagu nomor 750. Tuhan dikon
di bawah Naposomo Rade Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan saya juga akan menaburkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya kami boleh layak menjadi anak-Mu yang setia hari ini dan selamanya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Demikianlah, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membentak engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berpegang melawan engkau akan seperti tidak ada. Demikian sejauh firman Tuhan pada jelang sore ini. Firman ini sungguh cocok buat kita WMD yang dikatakan jangan takut, jangan bimbang. Aku meneguhkanmu, menolong dan memegang tanganmu dan membawa kita kepada kemenangan. Hari ini adalah kemenangan bangsa Indonesia dan kemenangan pribadi kita, bahkan kemenangan bagi dunia ini. Dan akan binasa orang-orang yang membentak engkau, dan akan mendapat malu orang yang selalu memarahi kita. Semua musuh-musuh kita akan tergeletak. Kita tidak menemui lagi Jeki katakan lagi, Jek. Di dalam kita menyebarkan firman Tuhan pada sore hari ini adalah kemuliaan Tuhan. Dan saya diberikan kepercayaan dan saya hargai ini. Karena sangat indah firman Tuhan pada sore hari ini buat kita. Karena WMD itu, kita harus menjadi ibu yang diberkati. Kita harus selalu sukacita dan selalu terpancar, penuh damai. Selalu berbunga dan ceria. Harus berkarya dan menghasilkan. Apa hasil dari WMD? Kita harus tahu. Jangan kita hanya teman kita itu saja, tapi kita membawa satu jiwa, satu orang. Harus berkarya, harus mengajak yang lain, supaya jumlah kita semakin banyak. Harus selalu saling membantu. Di WMD ini, kita telah merasakan bantuan. Siapa yang kita kena COVID? Coba, ada beberapa orang kena COVID? Inan? Ya. Yang kena COVID siapa kira-kira? Saya. Tunjuk tangan semua. Tuhan itu baik. Atas doa dan berkat WMD, kita dinyatakan negatif. Sangat sedih. Kalau setiap PCR, positif. PCR lagi, positif. Saya 5 kali positif. Saya katakan sama Tuhan, ini hadiah buatku. Di tahun 2021, kami tidak tahu. Suami istri sakit di sana, anak di sini, cucu di sini semua.
temanku WMD di sini semua. Porda Jati Mulia Manurung Dohot Boruna di son sudah. Begitu dinyatakan negatif. Mulianya Engkau Tuhan. Kebesaran tangan-Mu pun dinyatakan melalui kesembuhan corona ini. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa bertemu Inang satu dengan yang lain, sehingga tidak ada kita gentar menghadapi corona ini. Karena Tuhan di pihak kita. Siapa yang mau corona ini berkepanjangan? Tidak ada. Kita tidak saling lagi berkumpul, kita tidak saling lagi berbakti di gereja, kita tidak saling lagi bersendal gurau. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Kalau kita sudah di pihak Tuhan, apa yang harus kita takuti sekarang? Tidak ada. Selain apa yang harus kita perbuat setelah aku sembuh dari corona, setelah corona ini pergi jauh dari hadapan kita, apa yang harus kuperbuat di WMD ini? Adakah punya rencana kita jauh lebih baik? Rencana WMD ini kita mulai satu demi satu saling ada kerinduan. Pasti semua kita punya kerinduan. Karena kita di WMD itu penuh tersenyum. Setiap ketemu tersenyum kita. Karena Tuhan di sini dikatakan di Galatia 15 ayat 16, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita telah memerdekakan diri kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi dikenakan perhambaan. Kita tidak lagi menderita. Kita tidak lagi punya penyakit. Semua sudah hilang dari hadapan kita. Tapi masih banyak teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang saat ini masih di rumah sakit. Bahkan ventilator belum pun dilepaskan. Berharganya nafas kehidupan kita ini. Karena kebetulan di samping saya, dia menghabiskan oksigen 5. Kalau saja kami ini yang sudah tua ini di Jakarta kena, mungkin kami juga tidak terselamatkan. Tapi di Deli Serdang, satu pasien disiapkan 5 tabung. Luar biasa. Saya sampai menangis. Tuhan, saya tidak pernah kenal COVID itu. Tapi rencana-Mu indah buat kami. COVID itu akan pergi keluar. Karena kami penuh semangat untuk di dalam pelayanan. Karena kami penuh semangat untuk kami berbuat di marga-marga kami. Di lingkungan-lingkungan kami. Karena di sini dikatakan, apabila kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah, kita harus membantu orang-orang di sekitar kita. Melalui doa, itu besar kuasanya. Kita percaya kuasa Roh Kudus menyertai wanita Manurung diberkati. Supaya nama itu, nama yang sungguh-sungguh dari Allah Bapa. Dan semua kita, ibu-ibu, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Penuh saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah berlalulah COVID ini. Kemerdekaan 76 tahun lamanya bangsa Indonesia. Juga kita semua dilewatkan perkara demi perkara. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Sungguh indah firman-Mu Tuhan pada sore hari ini membuat kami menjadi baru. Kami percaya Tuhan, Engkau katakan kepada kami, jangan ragu-ragu di dalam kehidupan ini. Jangan pernah putus asa di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menyayangi kami. Kalau kami sebagai pemenang Tuhan, Engkaulah yang memenangkan kami, Engkaulah yang memerdekakan kami Tuhan. Dari sakit penyakit, dari penderitaan, dan begitu juga perekonomian yang saat ini melemah. Bapa, berikan semangat kepada kami bangsa Indonesia.
Kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau ada. Dan begitu juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini Tuhan. Yang ikut juga Tuhan, ambil bagian di mana mereka ujian di pegawai negeri. Bapa, kehendak-Mu terjadi indah buat anak kami, buruh kami, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikan mereka. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami menserahkan kepadamu di dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih untuk firman yang begitu indah. Kiranya kita semua dikuatkan. Tapi mungkin sebelum kita melanjutkan, setelah kita bernyanyi, kita doa penutup nanti ditutup oleh Inang Parjamita. Mungkin dari antara kita ya, mungkin saya bisa kasih kesempatan sedikit ya. Siapa tahu mungkin di antara kita ada yang sungguh sangat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang mengalami penyembuhan di dalam masa COVID ini, yang terkena COVID. Mungkin bisa kita kasih kesempatan ya, bagi yang ingin memberikan kesaksian, yang sungguh sangat merasakan mujizat dari Tuhan. Bisa kali ya kita kasih kesempatan ya. Mungkin ada di antara Inang yang mau memberikan kesaksian, dan ini mungkin nanti bisa menjadi sebagai penguat untuk kita semua. Oh iya, boleh Nang? Inang Ya. Rohani. Inang, ya silakan Inang. Ya, puji Tuhan kalau hari ini boleh kita diberi kesehatan dan boleh kita beribadah. Hanya saya mau sampaikan apa yang pernah saya rasakan. Kebetulan pada saat COVID-19 ini merajalela, sesungguhnya sangat berat kita lalui. Terlebih di kami keluarga, kebetulan 4 kami di rumah ini. Pertama, anak perempuan, anak gadis kita, burung manurung ini pernah kena, tetapi kita isoman. Tapi apapun ceritanya, selama isoman, kita berjuang untuk menyembuhkannya. Tetapi itu terlewati dan dari positif menjadi negatif. Nah, lalu keduanya, anak kita yang kedua juga kena juga COVID, terpaksa harus dirawat. Kita juga tidak tahu dia dari mana dapatnya gitu. Hanya kerjanya cuman main bola, tetapi itulah yang kita tidak sangka-sangka. Anak-anak yang main bola itu juga menularkan, tetapi itu segalanya Tuhan mengizinkan itu. Tetapi yang boleh saya sampaikan, terlalu beratnya yang dia rasakan anak kita yang si nomor 2 ini waktu masuk COVID, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sehingga harus adiknya juga yang perempuan harus masuk ke dalam rumah sakit. Harus masuk satu kamar untuk menolong dia. Jadi dalam satu kamar itu mereka berdua harus masuk dan tidak bisa keluar sampai posisinya anak kita yang lelaki ini negatif. Tetapi itu sungguh beratnya, 18 hari dalam perawatan rumah sakit mereka berdua di dalam. Tapi kalau di dalam dua saya pikir Tuhan kenapa ini bisa terjadi. Tetapi saya nggak menyalahkan Tuhan. Tetapi semuanya Tuhan izinkan. Terlalu berat memang. Tetapi setelah 18 hari itu mereka jalani. Tetapi memang sungguh luar biasa. Perawat yang merawat mereka itu luar biasa. Luar biasa memberikan semangat, memberikan makanan dengan bergizi juga, dan memberikan dukungan juga. Mereka selalu mengingatkan, ayo makan obat, ayo makan dan makan terus dan minum terus. Jadi dari situ kita tahu hanya obat COVID ini selalu makan. Kalaupun tidak bisa terlalu harus makan dan harus minum. Nah setelah 18 hari itu keluar dari rumah sakit. Ternyata Ahmad tadi Jabon masuk masjid rumah sakit. Kita tidak sangka-sangka, hanya dalam seminggu itu Amang di rumah ini juga masuk lagi ke rumah sakit. Ya Tuhan,
ini bagaimana, yang satunya masih isoman, kita juga masih isoman semua, tapi Amata harus masuk rumah sakit. Memang penyakitnya bukan COVID, hanya lambung, tetapi segalanya kan berjalan gitu. Kenapa berturut-turut? Tuhan, apa lagi yang mau saya rasakan gitu. Tapi sungguh beratnya saya temani Amata di rumah sakit. Selama 5-6 hari di rumah sakit dirawat, karena memang lambung itu bermasalah, jadi gembung semuanya, bagaimana kayak orang hamil, tidak bisa buang angin, tidak bisa BAB. Itulah penyakitnya. Jadi ada penyumbatan dalam usus itu. Sehingga makan pun tidak bisa, harus dari selang semuanya. Tetapi itu saya rasakan hanya dalam doa. Saya bilang, Tuhan, apalagi kalau memang Tuhan berikan ini sama saya, berikan ini kami rasakan. Bolehlah Tuhan, kuatkanlah kami untuk melewati segalanya. Sekarang Tuhan memberikan ujian ini, itu kuatkanlah kami. Kami akan lalui dengan kesehatan. Itulah doa saya pada saat itu. Makanya suka di grup saya bilang mohon doa, mohon doa. Dan setelah 5 hari, Amata sudah pulang dari rumah sakit. Berselang seminggu kemudian, anak gadis kita kena lagi virus, positif lagi. Ya, positif lagi untuk yang kedua kalinya. Ini bagaimana ceritanya? Padahal sudah 1 bulan, udah dari Desember dia sembuh. Iya. Februari dia kena lagi, hanya berselang 1 bulan. Kena lagi dia positif. Saya bilang ini bagaimana? Dan yang terparahnya, saya karena memang di rumah sakit itu sudah penuh, di IGD itu sudah penuh. Jadi saya juga menanganinya bagaimana? Dokter juga menanganinya sama perawat. Sabar Bu, sabar. Tolong sus, tolong dokter anak saya bilang. Iya Bu, sabar. Tetapi menunggu sabar ini, sempat anak kita ini pingsan koma gitu. Di IGD tidak tertangani. Saya teriak, dokter tolong, ini sudah pingsan, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya karena memang begitu situasinya, harus dipaculah jantung. Dimasukkanlah semua alat untuk pemacu jantung itu supaya bisa dia sadar dalam tempo 20 menit. 20 menit itu sungguh luar biasa itu lamanya, karena memang dalam kita ketakutan, dalam kita kekhawatiran. Tapi apalah yang saya bilang, Tuhan masih berkenan memberikan aku kesehatan. Tuhan masih memberikan aku kekuatan. Tuhan, tolong Tuhan, saat ini aku berserah. Tetapi aku mohon kekuatan, berikan kesembuhan, berikan pertolongan-Mu buat anak gadisku. Itulah doa pada saat itu. Tetapi ya sungguh kebaikan Tuhan, dalam 20 menit itu ditangani ternyata sudah COVID, sudah positif Bu. Ayo. Jadi kalau ini karena memang langsung di rongsen, isolasi 1 hari juga, langsung dirawat, besoknya udah masuk ke ruangan COVID. Di dalam ruangan COVID itu seperti itu juga. Saya juga khawatirnya karena memang jadi yang kena bermasalah itu jadinya jantung. Jadinya jantung karena memang pengaruh virus itu yang terlalu banyak sehingga jantungnya itu melemah. Jadi di rumah sakit itu dia dirawat yang kedua kali itu selama 13 hari. 13 hari, tetapi saya lihat perkembangannya Tuhan itu sungguh baik, memberikan kesehatan demi hari. Karena setiap 2 kali sehari dia lihat ke rumah sakit, karena memang makanan saya supply dari rumah. Karena kadang-kadang makanan di rumah sakit itu kan tidak selalu bisa dikonsumsi, tetapi saya supply dari rumah makanan 2 kali sehari, kami dengan Amata selalu ke sana. Tetapi dengan doa, dengan pertolongan Tuhan berikan di kesehatan. Nah, setelah dia 13 hari di sana, dia masih di rumah sakit, tetapi saya sudah sakit lagi. Saya sakit bolak-balik. Saya di rumah sakit yang sama pernah ditolak. Ibu tidak kena apa-apa, ibu silakan pulang karena rumah sakit ini penuh. Jadi saya bilang, loh, ini bagaimana? Saya tolong dirawat, saya bilang. Lah, ibu indikasinya untuk dirawat nggak bisa. Jadi saya ditolak di rumah sakit itu. Di rumah sakit yang anak saya dirawat, saya bilang biarlah saya dirawat di situ. Ternyata kami periksa lagi ke puskesmas, ibu tipes bukan COVID. Nah kami karena tipes pindahlah kami ke rumah sakit yang dekat rumah kan sama tipes supaya kita bisa dirawat. 5 hari saya dirawat di situ di rumah sakit yang katanya tipes. Waduh, luar biasa sakitnya minta ampun.
Tetapi kalau memang semua obat tifus kita makan sebuah, dalam 5 hari dirawat kita juga masih demam, masih panas tinggi. Tetapi hari kelimanya itu pagi-pagi panasnya turun. Panas saya itu turun dan sakitnya kepala itu turun. Senantiasa itu. Kok turun tiba-tiba? Oh, saya senang sekali. Saya sudah pulang, sudah bisa pulang. Datang dokternya, gimana Bu? Iya, saya sudah nggak panas dan saya sudah nggak sakit kepala gitu. Jadi saya senang. Kalau gitu bisa pulang ya hari ini gitu. Oh ya baik dok, terima kasih sudah bisa pulang. Jadi alhasil jam 12 itu, hari kelima itu, pulanglah saya dari rumah sakit itu dengan membawa segala obat-obatan. Sampai di rumah, saya istirahat, ya udah, saya istirahatlah, saya bilang sama mata istirahatlah saya jam 12. Jam 12. Jadi di masa istirahat saya pulang dari rumah ke jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 2 jam saya istirahat di rumah, panas saya naik lagi loh. Ini apa yang terjadi? Kok saya panas kembali? Saya bilang kan ini bagaimana ceritanya, kan baru saya pulang dari rumah sakit. Kenapa saya naik lagi panasnya? Terus sampai jam 3 kepala saya sakit sekali. Tapi yang saya pikirkan harus kembali ke rumah sakit yang merawat saya yang katanya tipes. Nggak mungkin. Masa saya kembali lagi ke situ? Nah lalu saya konsultasi dengan ada memang guru kita, Guru Manurung, perawat Cikini. Saya tanya, saya sudah pulang dari rumah sakit, tetapi yang saya alami sekarang seperti ini. Panas saya nggak menjadi-jadi, sakit kepala saya juga menjadi saya sudah nggak kuat. Jadi kebetulan dia di rumah sakit yang dirawat anak saya. Kebetulan ada Hela kita itu di sana sedang kontrol jantung. Jadi dia ada juga kenal di situ dokter dulu dia di Cikini. Jadi dia konsultasi ke situ. Ini gimana ini dok? Baru tadi pulang dari rumah sakit, tapi dia sakit lagi dan sakit menjadi-jadi. Bagaimana ini hasilnya gitu? Kalau begitu bawa aja ke sini gitu. Jadi, saya masuklah ke rumah sakit yang tempat rumah sakit yang anak kita, yang baru kita dirawat. Sedangkan baru kita belum pulang dari rumah sakit itu yang kena COVID itu. Tetapi memang dia hasil PCR-nya sudah negatif. Tetapi masih ada jeda 1 hari supaya pulang. Jadi baru kita belum pulang. Tetapi saya sudah masuk ke rumah sakit.